Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi internal flow atau aliran dalam pipa. Oke, kita mulai membahas terkait, ini saya tampilkan ini mind map atau peta pikiran apa saja yang akan kita pelajari di internal flow gitu ya. Nah, kita dulu sebelumnya telah belajar mengenai persamaan energi untuk aliran gitu ya, yang mana kalau alirannya steady, kemudian incompressible, nah, untuk aliran yang steady dan incompressible, nah, yang kita nyatakan dalam bentuk persamaan head. Persamaan head ini satuannya meter, maka persamaannya seperti ini ya. Nah, tapi fokus kita untuk aliran dalam pipa, kita akan lebih banyak membahas mengenai head loss atau HL ini. Jadi ini adalah head loss, HL itu maksudnya head loss. Nah, head losses itu nanti dibedakan menjadi dua. Ada yang major loss dan minor losses. Nah, apa maksudnya major losses dan minor losses? Nah, jadi misalkan kita lihat dulu ya salah satu penerapan dalam aliran dalam pipa gitu ya. Jadi misalkan ini ada reservoir yang mana kita sebut sebagai reservoir 1 gitu ya. Di dalam reservoir ini ada air gitu ya, ada air atau ada fluida yang mana akan kita pindahkan ke reservoir 2. Nah, tentu untuk memindahkan fluida kita butuh medianya berupa pipa gitu ya. Nah, pipa ini agar air itu dapat berpindah atau fluida dapat berpindah. Nah, karena kita akan memindahkan dari ketinggian Z1 ke ketinggian Z2 yang mana Z2 ini lebih tinggi daripada Z1, maka kita butuh yang namanya pompa. Nah, air dipindahkan melalui pipa, makanya kita sebut sebagai aliran dalam pipa atau internal flow. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana kita secara menyeluruh bisa menganalisis energi aliran. Nah, energi aliran itu nanti bisa kita turunkan lagi persamaannya menjadi persamaan energi dalam bentuk head gitu misalkan ya, head. Nah, ini. Nah, jadi singkatnya ketika air itu mengalir di dalam pipa seperti sudah kita bahas kemarin. Nah, ini ada air mengalir di dalam pipa. Tentu akan ada gesekan gitu ya, akan ada gesekan antara fluida dengan dinding pipa. Nah, ini akan ada gesekan. Gesekan ini ketika yang kita analisis adalah panjang pipanya, gesekan karena itu berkaitan dengan panjang pipa atau pipa yang lurus, maka dia dinamakan sebagai rugi-rugi mayor atau major losses. Nah, major losses itu dipengaruhi oleh paling tidak ada dua faktor ya. Yang pertama, bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds ini nanti akan menentukan jenis alirannya. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, nah, ada aliran laminar yang mana bilangan Reynolds-nya itu kurang dari sama dengan 2300, ada aliran transisi dan ada aliran turbulen. Nah, aliran turbulen itu
bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 4000 untuk internal flow dengan pipa bundar gitu ya. Nah, untuk rumus bilangan Reynolds-nya yaitu merupakan perkalian massa jenis dikali kecepatan rata-rata dikali dengan diameter pipa, d pipa ya, dan dibagi dengan viskositas dari fluida yang mengalir. Nah, ini viskositas. Jadi ketika nanti bisa dihitung bilangan Reynolds-nya, kemudian bisa diketahui jenis alirannya apa, nanti itu akan mempengaruhi lossesnya, besar lossesnya. Besar losses untuk aliran laminar berbeda dengan losses ketika alirannya turbulen gitu. Yang selanjutnya adalah kekasaran relatif. Nah, kekasaran relatif ini merupakan pembagian antara kekasaran E ini dengan diameter pipa. Nah, jadi nanti ada tabel gitu ya yang menunjukkan kekasaran, nilai kekasaran dari material pipa tertentu. Jadi misalkan ada material gelas atau plastik, kemudian konkrit atau beton, ada karet, kemudian ada stainless steel dan segala macam, nanti nilai kekasarannya berbeda dan itu sudah ditabelkan gitu ya. Nah, kekasaran relatif merupakan perbandingan antara kekasaran dengan diameter pipa yang digunakan. Nah, dua faktor ini jenis aliran yang nanti diwakili dengan bilangan Reynolds. Yang kedua adalah kekasaran relatif. Nah, nanti akan menjadi faktor yang menentukan besarnya dari major losses. Nah, jadi misalkan ini seperti ini ya. Nah, major losses itu nanti bisa dinyatakan dalam bentuk pressure losses atau simbolnya itu delta PL. Jadi delta P itu perbedaan tekanan, L-nya itu losses yang dirumuskan sebagai berikut. Nah, F ini adalah koefisien gesekan, jadi diwakili oleh F. Ini merupakan koefisien gesek dikali L per D, kemudian dikali massa jenis kecepatan rata-rata kuadrat per 2. Bisa juga kita nyatakan dalam bentuk head losses. Nah, head losses itu yang merupakan pressure losses dibagi dengan rho G, sehingga dihasilkan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai minor losses. Nah, minor losses itu terjadi karena dalam sistem perpipaan misalkan ada belokan. Jadi misalkan di dalam sistem perpipaan tentu kan ada belokan, misalkan ya, ada belokan seperti ini. Kemudian juga mungkin diameternya bertambah besar, expansion atau bertambah kecil, contraction gitu ya. Kemudian nanti ada fittings, kemudian ada keran, kemudian ini ada belokan nanti macam-macam jenisnya. Ada yang 45 derajat, ada yang 90 derajat, ada yang percabangan T gitu ya. Ada juga ketika suatu reservoir, nah ini berarti kemudian masuk ke perpipaan, ini namanya inlet. Ini masuk inlet, Nah, ketika kemudian dia menuju ke suatu reservoir, nah, maka disebut sebagai outlet. Nah, ini out di sini. Maksudnya inlet outlet itu seperti itu. Nah, untuk minor losses nanti itu juga pengaruhnya adalah di koefisien geseknya. Jadi ada istilah yang disebut sebagai KL. Nah, KL ini adalah koefisien gesek untuk beberapa part
part gitu ya, atau beberapa komponen dalam minor losses. Jadi ada belokan nanti setara dengan koefisien gesek 0,3 misalkan untuk flank elbow. Nah, jadi untuk jenis-jenisnya nanti ada tabelnya tersendiri. Jadi ini mind map atau gambaran dasar mengenai internal flow atau aliran dalam pipa yang kita pelajari. Utamanya adalah kita mempelajari bisa mengetahui apa itu major losses dan apa itu minor losses. Selanjutnya, kita lebih spesifik membahas tentang major losses. Nah, major losses ini dibedakan paling tidak untuk dua jenis aliran. Jadi ada aliran laminar yang mana RE-nya, bilangan Reynolds-nya kurang dari 2300. Itu nanti koefisien geseknya ngitungnya seperti apa. Kemudian untuk aliran turbulen yang RE-nya lebih dari 4000, nanti ngitungnya seperti apa. Nah, itu beda. Jadi ada perbedaan untuk aliran laminar dan aliran turbulen. Untuk aliran laminar, karena alirannya itu cukup streamline-nya bisa diketahui gitu ya. Kemudian untuk aliran laminar ini, para ilmuwan memberikan persamaan sebagai berikut. Jadi untuk koefisien gesek aliran laminar itu sudah dirumuskan sebagai 64 dibagi dengan bilangan Reynolds-nya. Nah, akan tetapi untuk aliran turbulen, karena alirannya itu kompleks dan sulit untuk diamati, maka penentuannya adalah dari data eksperimen. Nah, data eksperimen yang telah dilakukan itu kemudian dirangkum dalam bentuk diagram Moody. Jadi untuk aliran turbulen nanti penentuan F atau koefisien gesek aliran itu nanti dicari dengan diagram Moody. Nah, yang mempengaruhi diagram dalam membaca diagram Moody adalah kita harus tahu berapa besar bilangan Reynolds-nya. Selanjutnya adalah kita harus tahu juga berapa nilai kekasaran relatif dari pipa yang digunakan. Nah, ini tabel mengenai ekuivalen kekasaran pipa. Jadi ini jenis materialnya, kemudian nilai kekasarannya ini ditampilkan di dalam satuan feet maupun dalam satuan milimeter. Nah, jadi untuk major losses yang paling utama adalah pertama bisa menentukan berapa besar nilai F atau koefisien gesek aliran. Nah, setelah diketahui nilai F, kemudian nanti pressure loss-nya atau head loss-nya nanti bisa dihitung dengan menggunakan persamaan seperti ini. Selanjutnya ya ini ya. Jadi intinya tahu dulu nilai F-nya itu berapa. Nah, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara membaca diagram Moody ini untuk mendapatkan nilai F. Nah, ini diagram Moody. Diagram Moody itu seperti ini ya. Jadi di bagian sumbu X-nya atau bagian bawah, nah bagian bawah yang sini, itu adalah bilangan Reynolds. Nah, jadi misalkan nanti ada soal gitu ya, teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah
menghitung bilangan Reynolds-nya dulu. Jadi setelah tahu fluidanya apa, kemudian kecepatannya berapa, diameter pipa berapa, viskositasnya berapa, ketemulah nanti bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds di sumbu X ini, katakanlah ini sumbu X ya, itu dinyatakan dalam satuan logaritmik. Jadi dia skalanya skala logaritmik ya. Jadi di titik ini itu maksudnya 10 pangkat 3 itu berarti 1 kali 10 pangkat 3. Berarti ini adalah 1000 gitu ya. Sedangkan 10 pangkat 4 itu maksudnya berarti 10.000. Nah, kalau di titik ini 1000, berarti di titik ini adalah 2000. Nah, ini skala logaritmik tuh seperti itu. Jadi lebarnya nggak sama. Jadi ini 1000, ini 2000, ini 3000, ini 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini setelah 9000 baru 10.000. Begitupun di sini adalah berarti di sini 20 pangkat 2 pangkat 10, 2 kali 10 pangkat 4, atau di sini 20.000, 30.000, sampai di sini 100.000. Di sini 100.000, berarti di sini 200.000. Ini 3, 4, seperti itu. Sampai ini 1.000.000, ini 2 juta, 3 juta, ini berarti 10 juta. Kemudian ini adalah 100 juta itu ya. Itu untuk skala bilangan Reynolds yang ada pada diagram Moody. Selanjutnya di sumbu Y yang sebelah kanan itu ada relative pipeline roughness. Nah, jadi perbandingan antara nilai roughness dengan diameter pipanya. Nah, di sini juga sudah dicantumkan tabel untuk beberapa jenis material itu setara dengan kekasaran permukaan berapa milimeter. Nah, di sini ada contoh ya. Misalkan nanti pipanya menggunakan yang apa ya? Iron, cast iron ini misalkan. Ini contoh. Berarti kekasaran permukaannya adalah 0,15 mm. Nah, ketika nanti diameter pipanya katakanlah 1 cm gitu ya. Jadi misalkan kita punya data kekasarannya kita menggunakan material cast iron berarti 0,15 mm. Nah, sedangkan diameter pipanya itu 1 cm atau setara dengan 10 mm, maka perbandingan atau kekasaran relatifnya itu setara dengan 0,015. Nah, 0,015 itu berarti yang ini. Nah, seperti itu. Ini contoh. Dan untuk kekasaran relatif dari pipa ini, dia tidak memiliki satuan. Dia bilangan tak berdimensi atau tidak memiliki satuan. Begitupun juga dengan bilangan Reynolds, dia tidak memiliki satuan. Nah, maksudnya apa? Di sini kan ada grafik yang melengkung ya. Jadi ada grafik yang dari sini. Nah, ada grafik dari sini, kemudian dia melengkung seperti itu. Saya kasih warna merah. Udah ya. Jadi nanti caranya adalah cari tahu dulu bilangan Reynolds-nya berapa. Jadi saya contohkan, katakanlah 2 juta ya, 2 juta berarti atau 200.000, berarti di sini sudah ketemu bilangan Reynolds-nya adalah 200.000. Nah, berarti untuk kekasaran relatifnya adalah 0,015. Nah, kita urut grafiknya ini. Berarti kan dia alirannya turbulen ya. Kalau aliran turbulen kalian lihat yang garis lengkung ini.
Nah, kalau aliran laminer, nah kalian patokannya yang ini. Jadi untuk bilangan Reynolds yang rendah gitu ya, kurang dari 2300 itu pakainya nanti yang aliran laminer tuh yang ini. Kalau alirannya turbulen, pakainya yang grafik yang kanan ini. Nah, kita kasih contoh, misalkan bilangan Reynolds-nya adalah 200.000, kemudian kasaran relatifnya adalah 0,015. Nah, kita turut garis lengkung ini. Nah, kemudian dia bertemu dengan 200.000-nya di titik ini gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita runtut ke sumbu kiri. Sumbu Y kiri ini adalah F. Nah, ini F. Nah, maka nanti pakai penggaris biar lurus. Nanti ketemu F-nya, ya kira-kira berarti F-nya di sini ya. Nah, F-nya di sini nilainya berarti adalah bisa dibilang 0,045 seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana jika nilai kekasaran permukaannya itu dia tidak pas dengan garis lengkung. Nah, berarti mungkin katakanlah misalkan di sini 0,013. Nah, berarti di tengah-tengahnya ini ya teman-teman nanti seakan-akan di tengah-tengahnya ini juga ada garis lengkung gitu ya. Nah, jadi di sini nanti. Di sini ya terus ditarik saja garis ke sana. Seperti itu. Ya, kita akan praktek ke contoh soal nanti biar ada gambaran juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk membaca diagram Moody. Nah, selanjutnya ini ada kita contoh dulu mulai dari aliran yang laminar. Jadi misalkan ada transportasi pipa, yaitu menggunakan transportasi fluida menggunakan pipa, yang mana panjang pipanya itu 30 feet. Nah, ini kita pakai satuan British ya. Di contoh ini pakai satuan British 30 feet. Kecepatan alirannya, kecepatan rata-ratanya, ini kecepatan rata-ratanya ya, V average-nya adalah 3 feet per detik. Jadi 3 kaki per detik. Diameter pipanya 0,12 inch. Diameter pipanya 0,12 inch. Nah, yang mengalir itu fluidanya adalah air pada suhu 40 derajat Fahrenheit. Nah, di sini di soal sudah diketahui massa jenisnya sekian dan viskositasnya sekian. Nah, dan dia alirannya steady. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa head loss-nya. Jadi HL ya. Yang ditanya adalah pertama ditanya tentang HL, yang kemudian yang selanjutnya pressure drop-nya, delta PL, yang C-nya adalah pumping power. Pumping power P. Nah, singkatnya yang pertama harus kalian hitung adalah bilangan Reynolds-nya. Jadi bilangan Reynolds-nya dengan memasukkan rumus bilangan Reynolds, satuannya disamakan ya, yang feet ya pakai feet. Nah, kemudian setelah satuannya dipastikan sesuai, kemudian dihitung bilangan Reynolds-nya. Nah, untuk soal ini karena laminar, dia nilainya kurang dari 2300. Nah, karena dia kurang dari 2300, nah kita sebenarnya sudah nggak perlu lagi memikirkan kekasaran permukaan pipanya karena dia alirannya laminar kan. Nah, kalau aliran laminar itu kita menghitung F kecil atau koefisien geseknya menggunakan rumus
64 dibagi dengan RE-nya, ketemu sekian. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus head loss, dihitung, ketemunya adalah 14,9 kaki atau feet. Nah, itu adalah head loss-nya. Jadi dengan sistem perpipaan yang panjangnya 30 feet, diameternya 0,12 inch dengan kecepatan rata-rata 3 feet per detik dengan menggunakan fluida air, nah, maka menghasilkan head loss sebesar 14,9 feet. Nah, 14,9 feet ini setara dengan pressure loss berapa? Jadi ini pressure loss-nya. Kalau head pressure loss itu ya sesuai hukum tekanan hidrostatik, ya kita kalikan saja dengan rho G gitu ya. Rho G HL. Nah, ini tinggal dikali dengan massa jenis dikali gravitasi, ketemulah 6,4 PSI atau pound square inch. Jadi ini contoh untuk kasus alirannya laminar. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana jika alirannya turbulen. Ternyata ada perbedaan dengan aliran yang laminar. Cara menghitungnya, nah kasusnya adalah dia ada air juga, air yang mengalir. Nah, massa jenis dan viskositasnya sudah diketahui. Nah, mengalirnya itu pada pipa dengan diameter 2 inch. Pipanya terbuat dari stainless steel. Nah, kemudian dia mengalir secara steady dengan debit. Ini debit ya, karena satuannya feet pangkat 3 per detik. Jadi ini disebut sebagai debit atau lambangnya Q atau V ada titiknya gitu ya. Adalah 0,2 feet cubic per detik. Nah, panjang pipanya L-nya ini 200 feet. Nah, langkah pertama seperti biasa kita hitung dulu bilangan Reynolds-nya. Untuk menghitung bilangan Reynolds kita butuh data kecepatan. Nah, kecepatan itu didapat dari debit itu. Yang mana kita tahu bahwa debit itu merupakan perkalian antara kecepatan dengan luas penampang dari pipa. Nah, karena pipanya bundar, maka luasnya pi d kuadrat per 4. V, maka kecepatan rata-ratanya itu sama dengan debit dibagi luas penampangnya ya. Setelah dihitung ketemu angka 9,17 feet per detik. Nah, kita masukkan di rumus bilangan Reynolds-nya, ketemulah bahwa bilangan Reynolds-nya itu lebih dari 4000, maka alirannya adalah turbulen. Nah, karena alirannya turbulen, maka kekasaran permukaan dari pipa itu berpengaruh. Nah, maka yang kedua adalah kita menghitung nilai kekasaran relatif pipa, yaitu epsilon per D. Nah, untuk pipa stainless steel itu E-nya itu ada di tabel senilai segini ya. Satuannya adalah feet. Jadi 0,005 kali 7 feet gitu ya. Nah, kemudian dihitung kekasaran relatifnya karena diameternya ini dalam inch. Nah, ini kemudian dirubah dulu dalam satuan feet. Jadi 2 per 12 feet gitu ya. Nah, ketemulah kekasaran relatifnya sebesar 0,000042. Kita sudah punya data RE dan kekasaran relatif. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung koefisien gesek atau F kecil ini dengan menggunakan diagram Moody. Caranya seperti
ini. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Pertama, kita plot dulu nih. Kita plot dulu bilangan Reynolds-nya. Jadi tadi ketemu bilangan Reynolds-nya adalah 126.400 gitu ya. Jadi di sini ada 100.000, di sini ada 200.000, berarti 126.000 ya katakanlah di sini gitu ya. Nah, kita ambil penggaris ke atas. Nah, kemudian kita lihat kekasaran relatifnya. Setelah dihitung itu adalah 0,000042. Itu adalah di sini. Jadi misalkan di sini ini adalah 5 kali 10 pangkat minus 5. Di sini adalah 10 pangkat minus 4. Kalau 10 pangkat minus 4 itu dia berarti 0,0001. Nah, gini ya. Sedangkan kan ini nolnya kan ada 4 ya. Nah, berarti kan di bawahnya ini. Tapi nilainya masih di lebih besar dari ini gitu ya. Nah, oke. 4. Oh, di sini berarti ya. Harusnya di sini. Nah, harusnya di sini. Nah, setara dengan nilai 0,017. Ini ya. Jadi setelah ini kan tadi kekasaran relatifnya kan nggak sampai 5 ya. Jadi kalau 5 itu di sini, berarti kalau cuma 4 itu di bawahnya 5 di sini katakanlah. Kemudian diruntut sesuai dengan kelengkungan garis di atasnya itu ya. Nah, katakanlah ketemu di sini, titik potongannya kemudian ditarik garis ke kiri. Jadi seperti ini. Jadi dia di antara 0,015 sampai 0,02. Jadi sekitar 0,017 gitu ya kira-kira. Maka kita lihat sebelumnya. Nah, ketika dihitung menggunakan persamaan itu ada persamaannya sebenarnya, tapi itu terlalu rumit. Kita menggunakan diagram Moody saja. Dengan menggunakan diagram Moody ketemunya ya hampir sama ini ya, 0,017 gitu ya. Nanti ditulis saja perkiraannya nggak apa-apa, 0,017 gitu ya, kira-kira dari hasil pembacaan diagram Moody. Nah, ketika F-nya sudah ketemu, nah kemudian bisa dihitung pressure loss-nya, satuannya disesuaikan, ketemu 11,8 PSI. Atau head loss-nya, berarti head loss itu ya tinggal dibagi delta P dibagi dengan rho G. Ketemu 27,3 feet. Selanjutnya bisa dihitung juga kemudian daya pompa. Daya pompa yang dibutuhkan itu adalah perkalian antara debit dengan pressure loss-nya. Jadi debitnya tadi sudah diketahui, kemudian pressure loss-nya juga sudah diketahui. Ketemulah untuk mengalirkan air pada pipa dengan panjang yang sudah ditentukan di soal itu diperlukan daya 461 watt untuk mengatasi pressure losses dari aliran air turbulen. Jadi daya sebesar ini dibutuhkan untuk mengatasi gesekan yang ada di dalam pipa.
Selanjutnya kita membahas contoh mengenai ya ini sistem perpipaan yang mana ada major losses dan minor losses. Jadi ini langsung kita bahas contoh. Ketika di dalam sistem perpipaan, yang pasti dia ada major losses dan biasanya juga ada minor losses. Minor losses itu karena ada belokan, ada valve gitu ya, ada fitting segala macam ya. Ada valve, ada belokan, kemudian ada inlet, outlet. Kita coba pahami dari contoh soal ya. Jadi misalkan ada dalam suatu sistem perpipaan di dalam soal ini pengen mengalirkan suatu fluida yang berupa air gitu ya dari reservoir 1 yang mana levelnya ini lebih tinggi Z1 gitu ya ke reservoir yang lebih rendah yang mana ketinggiannya airnya nanti cuma 4 meter. Nah, fluida air ini ditransportasikan dengan sistem perpipaan yang ada di soal. Jadi ada panjang horizontal totalnya itu adalah 80 meter nih. Nah, kemudian ada belokan di situ. Misalkan ada elbow, kemudian ada valve juga di sini. Nah, ada belokannya ada 2 ya. Kemudian di sini ada entrance region atau input gitu ya. Setara dengan koefisien gesek 0,5. Kemudian ini juga ada elbow yang sudah diketahui KL-nya adalah 0,3 koefisien gesek ini ya, KL ini di sini. Nah, untuk valve berupa gate valve, jenisnya gate valve, dia terbuka penuh, fully open. Nah, sudah diketahui di soal juga KL-nya adalah 0,2. Kemudian dia ada exit setara dengan KL 1,06. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah tentukan ketinggian Z1 ini. Jadi Z1 itu nanti berapa meter agar air itu mengalir dengan debit 6 liter per detik. Nah, jadi dengan diameter pipanya 5 cm, berapa nih? Berapa ketinggian Z1 yang dibutuhkan dengan sistem perpipaan seperti ini untuk mengalirkan air dengan debit 6 liter per detik. Nah, kita coba bahas. Nah, kita mulai dulu dari persamaan head gitu ya. Untuk sistem yang steady incompressible nanti bisa kita sederhanakan persamaannya, yang tidak butuh bisa kita coret-coret ya. Jadi ini persamaan umumnya ya. Persamaan umumnya cukup panjang seperti ini, tapi nanti bisa kita sederhanakan. Nah, untuk tekanan di titik 1 dan di titik 2 itu setara dengan tekanan atmosfer. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P atmosfer. Jadi karena wadahnya atau reservoirnya terbuka, jadi tekanannya itu setara dengan tekanan atmosfer sama-sama. Jadi bisa kita coret yang bagian P1 dan P2. Nah, karena alirannya tenang sama-sama di titik 1 dan titik 2, karena dia reservoir itu ya, dan fluidanya juga tidak mengalir di reservoir, tapi fluidanya mengalir di pipa, maka V1 dan V2 itu nilainya 0 juga, bisa kita coret. Nah, persamaannya tinggal sederhana seperti ini. Jadi Z1
itu setara dengan Z2 plus HL atau head loss. Nah, berarti sekarang Z2 itu sudah diketahui, tinggal kita mencari HL-nya berapa. Nah, HL itu dalam sistem perpipaan di soal ada komponen major losses dan ada komponen minor losses. Nah, karena di sistem perpipaan ini diameternya tetap, jadi D-nya tetap, tidak ada perubahan diameter, maka untuk perhitungan lossesnya bisa lebih disederhanakan menjadi persamaan ini. Jadi ini komponen major losses, ini komponen major losses, ini komponen minor losses, diwakili dengan KL. Jadi KL-nya nanti tinggal dijumlahkan saja. Kemudian dikali dengan V kuadrat per 2G. Nah, pertama, ya kita butuh mencari bilangan Reynolds-nya agar kita tahu dia alirannya laminar atau turbulen. Nah, untuk tahu Reynolds kita butuh data kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata kita dapat dari data debit. Debit dibagi dengan luas permukaan pipa, ketemulah kecepatannya 3,06 meter per detik. Kemudian ketemu bilangan Reynolds-nya lebih dari 4.000, yaitu 117.000, berarti dia turbulen. Nah, untuk aliran turbulen, ini nanti berguna untuk menghitung major losses. Major loss. Nah, material pipanya diketahui tadi ya. Nah, kemudian kekasaran relatifnya juga bisa kita hitung sebesar 0,052. Kemudian kita cari menggunakan diagram Moody untuk mendapatkan nilai F kecil ini, faktor gesekan. Kita ke slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi pertama adalah kita tahu bilangan Reynolds-nya 117.000 di sini gitu ya. Kemudian kekasaran relatifnya adalah 0,0052, katakanlah di sini. Nah, udah kita tinggal cari titik potongnya. Titik potongnya ketemu di sini. Kemudian kita tarik garis ke sumbu Y yang kiri ini, ketemulah dia nilainya sedikit di atas 0,03. Katakanlah adalah 0,031. Jadi ini di sini. Nah, ketemu di sini. Kemudian kita hitung berapa nilai head loss-nya. Nah, head loss-nya nanti komponen yang ini ya, yang ada F kecilnya itu, kita juga bisa sekalian menghitung koefisien gesek dari minor losses-nya. Jadi seperti ini. Yang mana di soal sudah diketahui, tinggal kita jumlahkan. Ya, jadi KL karena dia entrance, kemudian karena ada 2 elbow, kemudian ada gate valve tadi, dan ada KL exit. Semuanya dijumlahkan, ketemulah 2,36. Komponen yang major losses ini, nah, kemudian ini komponen yang minor losses. Ketemulah yang major losses ini, yang komponen ini, minor losses itu ini, dikali dengan V kuadrat per 2G, ketemulah total lossesnya adalah 27,9 meter. Nah, maka dari persamaan yang awal tadi, kita tahu bahwa Z1 itu sama dengan Z2 plus HL. Jadi Z2 itu 4 meter, ternyata head lossesnya cukup besar ya, 27,9 meter. Jadi Z2, Z1
setara dengan ketinggian 31,9 meter agar debit yang dipersyaratkan tadi, yang berupa debitnya itu yang 6 liter per detik yang mengalir dengan sistem perpipaan pada diameter berapa tadi 5 cm terpenuhi, maka Z1-nya harus dibuat setinggi permukaannya itu harus berada pada ketinggian 31,9 meter. Seperti itu untuk contoh menghitung major losses dan minor losses dalam suatu sistem perpipaan. Oke, jadi ini peta pikiran yang sudah kita bahas di awal. Jadi intinya pada sistem perpipaan itu, semuanya itu bermuara pada persamaan energi ya. Untuk aliran steady, incompressible, persamaannya seperti ini. Nah, untuk desain sistem perpipaan, maka kita harus concern menghitung head losses-nya. Jadi, ini dinyatakan dalam head, maka kita concern di head losses, yang mana head losses itu ada komponen yang major dan ada komponen yang minor. Komponen yang major itu nanti cara menghitungnya untuk aliran laminer berbeda dengan aliran turbulen. Nah, tapi umumnya dia dipengaruhi oleh bilangan Reynolds dan kekasaran relatif dari material pipa. Nah, kemudian untuk minor losses itu ada beberapa part yang mempengaruhi dan nanti sudah ada tabel untuk mengetahui dari koefisien gesek komponen minor losses itu. Jadi ini konsep utama dari sistem perpipaan seperti itu, dan cukup sekian untuk materi sistem perpipaan atau sistem pada aliran internet.